Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A 6B. Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring kita bahasa Indonesia di akhir pekan di minggu kedua pada bulan September ini. Baik, mari kita awali di pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai penyemangat kita di pagi hari, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh penghayatan. Mari teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama. Baik, teman-teman, mari kita buka buku SPS halaman 10. Ya, siapkan buku SPS, alat tulis, beserta buku tulis bahasa Indonesia di atas meja kalian masing-masing ya. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari ketika kita sudah mau mulai pelajaran ya. Oke, di kemarin kita sudah belajar menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan ya. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu menulis ya teman-teman ya. Menulis teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang Ibu Rika mau tanya, di gambar halaman 10 ini apa yang kalian lihat? Ya, benar. Ada sebuah peternakan. Nah, peternakan apa? Sapi di sana ya. Biasanya peternakan ini biasanya ada di daerah mana ya, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, ada di desa ya.
ataupun ada yang di puncak ya, kayak Cimory ya, satu tempat ya, di mana dia satu kawasan, mereka ada peternakan sapi, lalu dari sapinya mereka menghasilkan produk susu, ya, produk yang berbahan susu yang mereka beri nama Cimory. Di sana kalian bisa belajar, melihat bagaimana cara memerah susu, lalu susu itu berubah dari susu murni, lalu diubah menjadi yogurt dan susu murni dengan mempunyai varian rasa yang cukup digemari oleh kita. Ibu sangat suka sekali sama Cimory. Ya, semua susu ibu suka. Baik. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kamu perlu memperhatikan waktu, tempat, suasana, hingga proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Laporan harus dibuat apa adanya, sesuai dengan apa yang dilihat, bukan hasil perkiraan atau hayalan. Ya, misalnya minggu depan kita sudah mulai presentasi. Bagaimana kalian saat ini Ibu latih kalian untuk menulis teks laporan hasil pengamatan. Minggu depan kalian sudah mulai mempresentasikan teks laporan hasil pengamatan kalian yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, jadi seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, bukan hasil perkiraan ataupun hayalan kalian. Udahlah, saya mau mengamati ini aja deh. Jadi kalian membayangkan bahwa, oh ini hewan ini seperti ini. Dan padahal ketika kita lihat langsung, ternyata bukan seperti yang kalian buat. Berarti itu tidak real, tidak nyata. Ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Laporan hasil pengamatan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ya. Jadi kalau misalnya kamu buat ini dengan menggunakan bahasa daerah, ya itu tidak bisa karena tidak semua paham bahasa daerah kalian masing-masing. Oleh sebab itu harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ya teman-teman ya, bagaimana? Sudah paham? Paham ya? Yuk kita lanjut. Kita lihat pada gambar yang tadi sudah Ibu Rika sebutkan ya. Apa yang kamu lihat dari pengamatan gambar tersebut? Sehatkah lingkungan pada gambar tersebut? Nah, buatlah sebuah teks laporan hasil pengamatan berdasarkan informasi yang kamu dapat setelah mengamati gambar tersebut. Tentukan nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan berdasarkan gambar tersebut. Nah, yuk kita kembali lagi, kita lihat gambar ini. Nah, ini contoh ya, contoh dari Ibu Rika untuk kita pelajari ya. Ingat, teks laporan pengamatan harus seperti ini, teman-teman. Kalian buatnya harus seperti ini dan jangan lupa beri fotonya. Nah, ini bahwa foto ini adalah bukti identik bahwa kamu sudah melakukan pengamatan itu, ya. Nah, sekarang ini adalah hasil pengamatan rusa di Istana Presiden Bogor.
Bagaimana kalau kita membuat hasil pengamatan di peternakan sapi ini? Ya, jadi seperti tadi Ibu sudah Ibu singgung, sehatkah lingkungan pada gambar tersebut? Coba kita lihat. Ya, sehat, lihat sapinya gemuk-gemuk, tidak ada sampah di sini. Kotoran sapinya pun tidak ada. Ya, bersih. Mungkin ketika sapi ini membuang kotoran, langsung dibersihkan oleh peternaknya, lalu dijadikan pupuk kompos. Ya, ada yang seperti itu ya teman-teman. Ada juga yang ada kandang, ada 2 jenis kandang. Ada kandang di mana sapi itu kalau dari sore hari sampai malam hari dia kandangnya khusus, ada tempatnya ya, ada atapnya di mana mereka akan terhindar dari hujan dan kepanasan. Ya, panas terik. Kalau hujan mereka tidak kehujanan ya, ataupun tidak terlalu dingin seperti di alam bebas seperti ini, walaupun mereka adalah binatang terbiasa di luar di alam bebas ya. Jadi ketika pagi hari mereka sampai siang hari mungkin ya, mungkin sampai jam 12, ketika jam 1 mereka sudah dipindahkan ke kandang yang ada atapnya supaya mereka tidak kepanasan ataupun kehujanan, seperti itu. Jadi supaya kena udara pagi hari, supaya mereka tidak mengalami stres ya, seperti itu. Karena ketika sama seperti kita ya, kalau di dalam kandang terus masih jenuh ya. Seperti kita di rumah terus pun kita merasa jenuh. Begitu juga dengan hewan, dia butuh udara segar, butuh keluar ya, menikmati udara di luar kandang, seperti itu. Nah, lalu dari hasil pengamatan gambar itu kita bisa mendapatkan informasi ya. Nama kegiatannya apa? Misalnya pengamatan peternakan sapi. Di mana? Misalnya di Cimory ya. Seperti itu. Lalu lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan di peternakan Cimory, Puncak, Jawa Barat misalnya, atau di Cisarua ataupun arah ke Puncak ya, namanya apa ya, mereka kurang hafal itu. Ya kita sebut aja Puncak gitu ya. Lalu hari apa? Waktu pengamatannya. Misalnya hari Jumat. Hari ini ya, 10 September 2021. Pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, objek pengamatannya sapi yang hidup di peternakan Cimory. Ya, contoh seperti itu ya. Atau peternakan keluarga Neten misalnya. Itu juga boleh. Kalau kalian pun misalnya di antara kalian ada yang punya seperti itu, ya. Seperti contoh di kelas 3 sekarang naik kelas 4, dia punya pabrik minuman kelapa, ya, air kelapa. Nah, berarti dia sebelumnya dia untuk menghasilkan itu mungkin dia punya pertanian, dia punya bukan pertanian, dia punya kebun kelapa ya di satu daerah tertentu, misalnya seperti itu. Baik. Nah, lalu hasil pengamatannya. Nah, hasil pengamatannya. Nah, di sini suka ada pertanyaan, Ibu, berapa paragraf? Sebisa kalian. Satu paragraf pun, tapi isinya lengkapnya bagaimana sapi ini dipelihara, makanan sehari-harinya apa, bagaimana memelihara memelihara sapi ini sehingga menghasilkan susu yang baik ya, sehingga susu ini bisa kita
ubah menjadi keju, yogurt, ataupun minuman susu segar, susu murni segar dengan varian rasa, ya, seperti itu. Paham, teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau Ibu saya mau 3 paragraf, boleh. 2 boleh. Yang terpenting adalah semuanya sudah kalian lengkapi semuanya. Ya. Jadi isinya pun jelas karena ada informasi penting di dalam teks. Lalu kalian juga ada di dalam paragraf kita bisa menentukan ide pokoknya. Dan yang terpenting adalah kata kunci dalam laporan itu. Kata kuncinya adalah di sini, betul, apa? Peternakan sapi. Itu dia. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Mudah ya? Oke, yuk kita lanjut. Di sini, ya, di halaman 11 itu ada keterampilan kinerja praktik menulis. Ini harus dikerjakan secara berkelompok. Tapi karena pandemi seperti saat ini, jadi kerjakan secara individual ya teman-teman. Nah, jadi kalian mengamati kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan makhluk hidup, ya, yang ada di sekitar sekolah. Harusnya di sekolah ya, tapi karena kita sekarang lagi melakukan pembelajaran daring di rumah, ya, untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, maka kita lihatnya di sekitar rumah kamu. Ya. Lalu buatlah laporan mengenai makhluk hidup dan kegiatan pemeliharaannya berdasarkan hasil pengamatanmu. Lalu tulis hasil pengamatanmu itu di buku tugasmu, di buku tugas bahasa Indonesia. Nah, di sini kan sudah berdiskusi dengan anggota kelompokmu. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tua kamu, kakak kamu, ya, ataupun orang di sekitar kamu yang paham atau mengetahui tentang makhluk hidup dan kegiatan pemeliharaannya. Ya. Lalu sesudah kamu membuat hasil pengamatanmu, tuliskan tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatan. Ya, yang telah kamu lakukan. Nah, sesudah itu nanti akan kalian presentasikan, akan kalian laporkan di depan teman-teman kamu. Nanti akan Ibu atur waktunya, Zoom-nya dengan rasa percaya diri. Nggak usah takut salah, ya. Nanti sesudah itu kumpulkan di Google Classroom. Nah, jika tidak bisa ya dikirim, kasih ke WhatsApp ke Ibu Rika. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Oke, kalau di sini kan mengenai laporan mengenai makhluk hidup dan kegiatan pemeliharaannya. Kalian juga bisa memilih tema yang lain. Contohnya di sini di halaman 11 di penugasan menjaga kelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ya, jadi ada 2 ya teman-teman temanya. Kalian bisa pilih salah satunya. Tidak usah dikerjakan semuanya. Buat yang simple, yang mudah, nggak usah yang bikin kepala kamu pusing. Yang simple saja, yang ada di depan kamu. Dan ada pertanyaan, Ibu Rika boleh tidak ya saya ketik menggunakan komputer atau iPad atau elektronik lainnya? Boleh, asal tidak merepotkan orang lain. Paham? Ingin bagus, tapi
nggak bisa kerjain sendiri, meminta bantuan orang lain. Dan orang lain seperti contoh papa ataupun mama kamu. Sedangkan papa kamu harus bekerja. Ya, sudah capek, kamu merengek untuk dibikinkan. Merengek itu, papi tolongin, gitu, meraih. Boleh. Ya, boleh dibantu oleh orang tua ataupun kakak kamu, asalkan tidak mengganggu aktivitas mereka. Kalau mereka dengan baik, ayo nanti ya kita cari waktu untuk mengerjakannya. Misalnya besok nih weekend, akhir pekan, Sabtu Minggu, ketika orang tua kamu sedang senggang, kamu bisa minta bantuannya. Tapi jangan sampai besok mau presentasi, malamnya baru buat. Itu mengganggu mengganggu kinerja orang tua kamu. Yang ada hasilnya tidak maksimal, kamunya juga sudah ketakutan. Aduh, gimana nih mau ambil nilai ya, seperti itu. Karena ini ibu sudah beritahu dari awal pertemuan, jadi kamu sudah ada gambaran. Oh ya, aku akan membuat seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ibu jelaskan dulu secara detail. Ketika kamu sudah bisa, baru kamu buat sendiri. Jika tidak bisa, tidak paham, bisa bertanya sama Ibu Rika. Ibu Rika siap membantu. Jika Ibu Rika agak lama membalas, seperti Ibu Rika sudah tertidur, sudah capek. Ya, jadi mohon pengertiannya ya teman-teman. Bagaimana? Bisa ya? Buatnya ya, silakan dibuat. Boleh menulis, boleh tulis tangan, boleh menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Buat semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Nah, ini akan Ibu jadikan penilaian di tema 1, yaitu menulis teks laporan hasil pengamatan. Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita di tema 1 ini ya. Dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Bagaimana? Sulit tidak? Mudah ya. Nah, terpenting adalah kamu pahami dulu ya, dibaca dulu secara keseluruhan teksnya itu dengan teliti, lalu dicatat setiap informasi penting dalam teks itu, baru tentukan ide pokok setiap paragraf, dan catat kata kunci pada laporan. Gimana kalau membuatnya? Nah, kalau membuat laporan itu kamu harus lihat dulu keadaan di sekitar kamu. Apa yang ingin kamu lihat ya? Jadi dari hasil pengamatan kamu akan mendapatkan informasi ya. Nah, lalu tentukan nama kegiatannya, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan berdasarkan pengamatan kamu. Ya, sudah paham? Baik. Ibu akan kasih lihat sebuah video tentang mari kita selamatkan hewan atau makhluk hidup di sekitar kita. Sebentar ya. Mari teman-teman, kita pergi bersama Unyil. Siapa yang suka menonton film Unyil? Di mana? Di suatu stasiun televisi di Indonesia ya. Yuk kita jalan-jalan bersama laptop si Unyil. Mari kita saksikan bersama-sama. Enak dan segar kan minum
rajin minum susu setiap hari ya, biar tulang kita semakin kuat. Ikut Unyil yuk ke peternakan sapi. Selain memberi makan, kita juga bisa melihat pemerahan susu sapinya oh. Come on. Sejak zaman penjajahan Belanda, Pengalengan sudah dikenal sebagai peternakan sapi yang dikelola oleh perusahaan Belanda, teman. Namun di masa pendudukan Jepang, perusahaan tersebut dihancurkan, sehingga sapinya dipelihara oleh penduduk sekitar sebagai usaha keluarga. Wih, ini dia sapi impor jenis unggulnya, teman. Sapi jenis ini mempunyai produksi susu yang lebih banyak. Kita beri makan sapinya dulu yuk. Pakan yang diberikan berupa hijauan, yaitu rumput gajah, kebun jagung, dan alfalfa. Hijauan diberikan harus dalam keadaan segar ya. Yang banyak ya makannya, biar cepat gemuk. Lanjut, saatnya memerah susu nih teman. Proses pemerahan susu dilakukan dengan menggunakan mesin, disebut milking parlor. Pipa yang digunakan untuk menyedot susu berhubungan langsung dengan pendingin, lalu berlanjut ke tangki penyimpanan sementara. Susu yang disimpan sudah dalam keadaan dingin dan tidak tersentuh tangan, sehingga higienis dan kontaminasi mikroba dapat diminimalkan. Kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan susu di pabrik. Susu yang datang harus dicek terlebih dahulu di lab untuk diukur jumlah mikrobanya dengan alat ini nih. Lulus tes mikroba, baru deh lanjut ke proses ultra high temperature, yakni salah satu metode untuk mengawetkan susu tanpa bahan pengawet yang juga dapat menjadikan susunya siap minum di dalam kemasan. Pemanasannya berada di suhu 140 derajat Celcius. Dan di mesin mixing ini, susu yang sudah melalui proses UHT akan dicampur dengan berbagai rasa yang kamu suka, seperti coklat atau stroberi. Belum selesai nih, sudah melalui proses pencampuran. Baru kita akan uji kualitas kandungan gizinya sekali lagi di laboratorium. Setelah uji kandungan gizi dan vitaminnya, baru deh siap ke proses pengisian. Cepet banget ya, banyak lagi susunya. Wah, jadi haus nih Unyil. Sip, siap packing dan siap minum. Pabrik ini setiap jamnya mampu memproduksi 24.000 karton per jam dan beroperasi selama 24 jam non-stop. Wih. Nah, ayo Pak, aduk terus. Ya, semangat dong Pak, ngaduk susunya. Aduh, Den, kapan selesainya nih ngaduk? Kagak jadi-jadi deh susu bubuknya. Ini aja sudah mengental Pak. Ya, mau gak masih cair begitu. Emang berapa lama sih Den ngaduknya? 3 jam Pak. Apa? 3 jam? Kayak waktu tidur siang Pak Oga tuh. Lama banget sih. Ribet. Pak Oga nih, tidur melulu yang dipikirin. Manfaat susu sapi bagi kesehatan anak memang tidak ada bandingnya. Kandungan kalsium dan vitamin D pada susu sapi dapat membantu pertumbuhan tulang pada anak. Selain itu, susu sapi sumber protein bagi pertumbuhan dan memberikan energi bagi anak dalam beraktivitas seharian. Dan yang gak kalah penting, susu sapi baik untuk pertumbuhan gigi dan otak kita. Tuh, banyak kan manfaat minum susu sapi? Teman, tahu tidak? Ternyata hari susu itu ada loh. Hari susu sedunia dirayakan setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Nah, kalau di Indonesia disebut juga Hari Susu Nusantara. Kita lihat yuk acara yang diadakan oleh Susu Frisian Flag. Bertempat di The Ranch Lembang, Bandung, Jawa Barat. Seru deh. Pada acara ini Frisian Flag mengingatkan kita teman betapa pentingnya minum susu untuk kesehatan. Kandungan gizinya sangat banyak dan membantu tumbuh kembang tubuh kita.
seperti protein, kalsium, vitamin B, vitamin D, dan masih banyak lagi. Teman tahu tidak, negara-negara yang sudah maju ternyata konsumsi susunya sangat banyak. Sayangnya di Indonesia, konsumsi susu penduduknya masih sangat kurang, bahkan lebih kecil dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Frisian Flag juga mengajak kita untuk minum susu lebih banyak dan lebih rutin lagi, agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya, sehingga keluarga dan anak-anak Indonesia terbantu tumbuh sehat dan kuat. Pada perayaan Hari Susu Sedunia di Lembang, Frisian Flag merayakan dengan para keluarga peternak sapi perah. Karena mereka sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa di bidang kesehatan. Susu sapi yang mereka hasilkan membuat orang-orang lain menjadi sehat. Nggak cuma minum susu, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga loh. Tuh lihat, rame kan? 1, 2, 3, senam yuk teman. Susu juga harus dijaga kualitasnya loh. Frisian Flag memastikan susu yang dipasarkan ke masyarakat berkualitas dengan pembinaan dan kemitraan para peternak sapi perah. Selain itu, susu Frisian Flag sudah hampir 100 tahun ada di Indonesia. Wow, jadi mereka sangat berpengalaman dalam memasarkan susu yang berkualitas tinggi. Nah, buat teman yang penasaran mengenai manfaat susu, bisa menambah informasinya di booth ini. Susu adalah bahan makanan yang kaya akan zat gizi. Hampir semua zat gizi terkandung di dalamnya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahkan kandungan proteinnya sangat lengkap, yaitu mengandung asam-asam amino esensial. Jadi selain sebagai untuk pemadatan tulang, juga dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia. Sudah tahu kan apa saja manfaat minum susu? Makanya buat teman-teman di rumah yang rajin minum susu setiap harinya, biar sehat dan pintar. Lumayan Den, gratis. Walaupun harus merah susu sapi dan ngaduk susu sampai pegal nih. Lah, itu Unyil dan Oga. Oga! Unyil! Berhenti! Aduh, ada apa ya Pak? Kalian habis dari mana? Lah, bawa apa itu? Oh, ini susu sapi Pak. Wah, sepertinya saya pernah dengar khasiat susu sapi. Ya, bagus untuk kesehatan. Wah, kalau gitu, sini buat Pak Raden saja. Aduh, jangan dong Pak. Alah, nanti kamu minta Unyil aja ya. Udah ngaduk 3 jam. Hilang dah jatah Pak Oga. Bagaimana? Menarik ya? Oke, jadi dari video tadi bisa, kan kalian sudah mengamati, ya, sudah melihat, jadi bisa kalian jadikan sumber referensi kalian untuk membuat teks laporan hasil pengamatan. Ya, jadi mengamati melalui video yang sudah Ibu berikan tadi, itu juga boleh. Ya, baik, cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan setelah melakukan aktivitas, hindari kerumunan, jaga jarak, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Salam sehat selalu, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.